Selamat malam, Pak Darmawan. Selamat malam. Dari keterangan ahli forensik dan juga ahli toksikolog yang dihadirkan dalam sidang kali ini, apa pendapat Anda terkait keterangan-keterangan yang diberikan oleh para ahli? Begini ya, ini dengan Mbak siapa ya? Cindy ya? Ya. Halo? Ya, Pak Darmawan. Begini, itu ahli toksikologi, ahli forensik itu udah yang ada di Indonesia untuk semua kejadian kejahatan maupun semua forensik yang akan dilakukan itu dilakukan oleh beliau-beliau itu gitu loh. Ahli itu toksikologinya juga pakar yang nomor wahid di Indonesia. Dia itu untuk semua universitas segala macam juga dia yang apa jadi dosennya gitu. Artinya keterangan-keterangan yang diberikan ini Kelihatannya dia iya gini, lawyernya mau lebih pinter dari ahli toksikologi itu kan aneh kalau buat saya. Dia mau bela boleh Jessica ya, tapi jangan sampai begitulah, kan orang jadi panas itu, orang ahli toksikologinya jadi panas tadi marah-marah dia. Iya kan? Karena dia menjelaskannya dengan ilmu yang dia miliki, dengan sumpah dan sertifikat yang dia miliki. Bagaimana dia bisa mau lebih pintar dari ahli toksikologi? Kalau dia ahli bela orang, iya dibayar. Ahli toksikologi ini kan dia dengan sukarela bahkan datang itu kan gak gampang undang dia. Emang gampang apa? Orangnya antik, ya kan? Jadi itu bagus dia bisa kasih kesaksian runut begitu. Bahkan lawyer grupnya itu membawa 2 ahli toksikologi saya dengar. Ngomongnya ngaco semua itu. Nah, sekarang udah kejadian seperti ini kan kelihatan semua itu kebohongan Jessica. Dia mau lariin maksudnya nih si lawyernya bahwa si Mirna itu bukan mati karena racun. Itu intinya. Racun sianida bisa aja oleh sebab lain. Ngawur aja. Anak saya sehat walafiat kok mau segala otopsi ulang, lewatin mayat saya dulu, nggak ada cara bongkar-bongkar, sekali cukup, lengkap itu udah, yang diperlukan aja. Kan orang sehat kok dia nggak ada apa-apa dibunuh sama Jessica dengan menaruh racun. Nah sekarang gini, kita daripada ribut panjang-panjang ini, saya mengikuti terus kan nih dari sidang dari A sampai Z, ya. Ini kelihatannya ini lucu, ini cuma dagelan aja saya lihat ini, ya kan? Dari lawyernya itu hanya mau cari-cari keselah-selah apapun sampai gelas, sampai susu sama es duluan siapa yang salah segala macam dia ngatanya sekalian tuh yang jual aqua pam air dari Grand Indonesia, ya kan nggak ada gunanya. Yang paling berguna itu udah sesulit ini aja nih saya aja capek nih ikutin sidang. Itu dia masih ribut. Kurang ini, kurang ono, pengen tahu ini, sok tahu ono, ya kan? Besok saya jawab, ya eksklusif buat Kompas TV ikut, ya Friska ada di sini besok lihat apa yang terjadi. Apa yang akan ditunjukkan Pak Darmawan besok? Itu, ya banyak lah, itu dari runutnya ahli itu dari pihak jaksa. Itu akan ada spesial ITE yang ahli di bidangnya ini dan kelihatan tegas besar yang dia shoot dari yang originalnya itu nanti diperbesar karena itu di luar negeri juga dilakukannya itu nggak gampang ya. Itu akan kelihatan tegas ya di mana Jessica waktu itu membunuh anak saya pakai racun. Yang dia bilang back di belakang baru kopi datang. Dia bilang gelas tidak dipegang. Nanti lihat besok apa yang terjadi, itu langsung semua bungkem itu. Anda berani ya, menjamin? Runutnya nanti kelihatan dia ada. Iya dong pasti. Oh saya udah begini kepalang tanggung kok nggak nyamin gimana. Jadi dia dari awalnya tuh kelihatan sendiri. Ya saya tuh panasnya begini. Dia udah datang sendiri, nggak ada orang lain. Ya sama jin. Terus anak saya dikasih minum, dibeliin minum sama dia mati. Ya. Tempatnya aja udah diatur begitu. Nanti lihat besok. Makanya saya bilang atur, lihat besok. Satu lagi nih, saya lagi mikir-mikir. Kalau nggak salah tadi malam kejadiannya. Kenapa itu ada sedotan ditaruh sama Jessica? Dia ributin sedotan terus, jadi saya malah jadi kepikir yang penyebabnya. Yaitu begini,
kalau coba deh di rumah iseng-iseng bikin ice coffee, ya. Terus isiin cuka, isiin pahit-pahit jamu, isi segala macam deh, pokoknya nggak enak barangnya. Nah, terus minum dengan tanpa sedotan. Pengen tahu apa yang terjadi? Begitu minum langsung orang akan buang. Apa ini nggak enak begitu. Dan mungkin masuk sedikit, ya. Mirna mungkin ketulungan nggak mati. Kalau nggak mati lebih seru lagi ini urusan. Nah, tapi kalau pakai sedotan, saya coba nih, itu biar enak atau nggak enak, langsung ke tenggorokan, masuk dia ke dalam usus. Itu yang terjadi. Makanya Mirna tewas tuh, udah nggak keburu dia, ngomong detik itu. Dia aturan tuh seperti saya sifatnya, dia mau suruh coba tuh si Jessica, lu minum nih, Jess, apa yang lu beliin, begitu. Itu si Hani belakangan baru cerita, memang Hani orangnya agak leng-lengan juga. Saya tanya loh, Han lu ngomongnya kemarin ini, iya baru ingat gitu. Dia aturan mau suruh Jessica paksa coba minum, dia udah gak tahan, dia tumbang langsung dia, kakinya ngejengker begitu. Karena oksigen, kata menurut tadi ahli racun bilang, itu oksigen sudah gak bekerja. Jadi semuanya ngejengker gitu, kayak orang sakit apa sih, kena bom atom gitu loh. Kasihan kan anak saya, terseksa sekali itu matinya begitu. Oke, Pak Darmawan, Itu tadi yang Anda saya menyatakan beritahu. besok akan menunjukkan bukti berupa rekaman CCTV yang diperbesar sedemikian rupa. Apakah Anda menyebut bahwa disitulah ada bukti-bukti gerak-gerik Jessica membubuhkan sesuatu ke minuman milik Mirna Salihin, anak Anda? Betul, tapi kan bukan saya. Maksudnya saya tahu itu, ya kan? Kan saya ada kopinya dulu, lihat sama-sama orang Olivier, ya. Cuman Olivier nggak jeli, saya lihat, ya. Nah, itu nanti ahli ITE dari pihak kejaksaan, bukan saya, akan mendatangkan. Menurut mereka jadwalnya seperti itu, karena itu akan dibuka pada akhir cerita ini, yaitu maksudnya saya cerita udah panjang kayak begini aja nih, masih bawel aja itu si pengacaranya itu. Dibohongin Jessica, dia jadi bego, ya. Nah, jadi ya seperti itu akibatnya. Jadi sini salah, sono sana tabrak-tabrak. Lihat besok, pasti semua diem. Besok ini Dan tanggal akan 10 bilang, "Wah, Agustus, benar kalau gitu." Pak Darmawan. Iya, sudah jadi jadwalin tadi begitu. Tanggal 10 Agustus ya. Artinya baru CCTV ini sebenarnya sudah kerap kali diputar di persidangan, tapi belum diperbesar hingga akhirnya menunjukkan bahwa memang ada gerak-gerik yang mencurigakan di situ. Iya begini, kalau CCTV original itu Anda coba aja di rumah, gedein coba, bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya nggak? Yang bisa alat daripada komputer yang spesial untuk hal ini, yang memang khusus dan orangnya itu kalau ahli ITE setahu saya itu disumpah, ya, dapat ijazah luar negeri, dapat ijazah Indonesia, bekerjanya juga untuk polisi, tentara, yang ya pokoknya problem-problem di tentara, di polisi dan sipil, semuanya dia handle. Cuma ada berapa orang loh, nggak banyak di Indonesia. Untung dia mau ini menjelaskan, kalau nggak ya susah. Dia itu tidak bisa memihak atau bagaimana orang namanya juga kelihatan. Bohong kan ada aslinya. Oke, tadi di persidangan Pak Darmawan sempat ditampilkan kembali CCTV ketika Agus Triyono, waitress dari Cafe Olivia, menghidangkan es kopi Vietnam kepada Jessica dan kemudian disambungkan oleh majelis hakim terkait simulasi perhitungan sianida dimasukkan ke dalam es kopi sianida yang diminum oleh Mirna. Anda melihat dari perbandingan simulasi dan juga CCTV seperti apa, Pak Darmawan? Kalau saya ngikutin sidangnya, saya cuma mau dengerin yang penting-penting aja. Kalau runut-runut gitu saya nggak ngikutin. Apa yang Anda tunggu? Karena apa? Saya pikir ya itu besok itu hari H-nya itu besok. Kalau soal Jessica ngebohong saya lihat tuh udah satu yang kemarin. Dia mau duduk coba-coba di tengah supaya kelihatan bahwa gelas itu tidak jauh sama dia, itu kopi. Padahal dia ntar lihat aja di itu besok CCTV-nya seperti apa. Dia di pinggir kiri pojok. Terbang itu gelas ke kanan jauh dari dia sampai nggak nyampe tangannya. Gitu. Dia paksain nyampe. Di mana Mirna duduk sama si Hani. Waktu datang kan ditanya nih, kopi siapa ya? Ada kopi gitu. Kopi siapa? Dia bilang kan buat lu Mir.
sengaja tuh cuman satu-satunya minuman yang masih lengkap ada sedotannya. Dia bilang untuk Mir lo si Hani aja nggak dibeliin minuman coba. Itu kan berarti udah niatnya sangat terencana sekali. Nah, kedua setelah itu saya pikirin sedotan yang Pak Oto nyari-nyari. Jadi saya kepikir malah rasain loh. Ntar saya buka sama Pak Hakim tuh. Coba Anda coba di rumah itu seperti itu ya, halayak ramai. Saya mohon izin dengan hormat, tidak merasai rasa hormat saya, bukan sok tahu, tapi dicoba aja di rumah minum sesuatu yang nggak enak ya, yang rasanya juga nano-nano gitu, pasti kalau di lidah ujung lidah ini pasti dilepein, jadi paling keminum sedikit. Tapi kalau pakai sedotan, berat udah keburu nggak bisa ngerasain, akhirnya ketelan. Masuk tenggorokan, masuk dia ke usus. Itu dia makanya tewas Mirna. Memang udah diplan. Begitu hebat si Jessica sampai masukin itu sedotan. Gila itu anak. Oke. 2 kebohongan Anda sebut. Ada lagi yang menurut Anda Jessica berbohong dalam persidangan ini? Gini, Jessica itu sebenarnya itu anak pinter. Iya betul. Tapi jangan keluar ya yang istilahnya lagi kesambet itu. Sisi gelap dia. Kalau sisi gelap dia lagi keluar, dia udah nggak tahu tuh siapa yang dia bunuh kayak siapa, pokoknya yang dia inget-inget gak enak aja, ada latar belakang dendam gitu atau gimana, dia bunuh aja gitu kayak matiin kecoa begitu. Kan gila tuh anak. Sisi gelap maksud Anda seperti apa Pak Darmawan? Gitu. Lah, dia bisa blank begitu kadang-kadang gimana? Waktu Mirna kejang itu kan dia di depan yang ngos-ngosan itu emang dia ngomong apa sama Sandy? Kan dia bilang, Sen, gue salah ya. Aduh, gue ini ya. Mirna mati ya, Mirna mati karena gue ya. Begitu, coba. Ya itu kan nggak bisa jadi persidangan karena saya nggak rekam. Saya minta rekamannya di Rumah Sakit Abdi Waluyo, nggak ada lagi rekamannya di ICU karena dia bilang takut orang lagi sekarat apa nggak ada CCTV. Ya nggak bisa buat persidangan, cuman ada saksi-saksi aja yang lihat 3-4 orang sih. Itu waktu itu nggak diambil BAP-nya lagi, udah telat deh semua. Tapi kita tenang aja, masih ada 1 kartu as yang besok semua halayak ramai akan terbelalak dan ending dari story ini. CCTV itu yang menurut Anda? Buat Kompas TV, ya buat Kompas TV nanti akan diutamakan karena live terus itu nanti kelihatan dan dikasih yang diperbesar. Nanti saya mintain sama orang ITA-nya. Itu yang nanti akan menurut Anda Pak Darmawan akan mengakhiri semua bukti-bukti atau juga bantahan-bantahan yang diajukan oleh tim kuasa hukum dari Jessica. Kartu as itu yang Anda sebut. Dan akan diperlihatkan pada 10 Agustus nanti. Iya, kalau saya tidak punya kartu as itu, saya tidak punya apa-apa. Wassalam aja udah semuanya udah begitu, nggak ada sidang, nggak ada apa, nggak capek nih saya. Ya, sampai 7 bulan menanti hal ini. Ya harus begini namanya hukum, harus diikutin. Tapi untung itu hakimnya itu luar biasa, bener-bener. Pak Sirait itu hebat itu orang. Dia tuh kalau lagi marah saya kirain maksudnya tuh bela Jessica, nggak tahu arahnya berbalik begitu. Atau bela Jessica marah sama saksi. Jadi begitu dia pinter tuh. Itu hakim pengalaman luar biasa sama hakim ketuanya juga. 2 orang itu the best bener-bener. Soal hal-hal yang sampai jaksa juga ya, soal hal-hal yang diragukan oleh kuasa hukum Jessica yaitu barang bukti, kemudian juga ada yang diragukan lagi soal tidak ada cyanida di lambung, maksud saya di hati, di empedu dan juga di urin. Ada beberapa hal yang terus dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Jessica. Itu kan udah dijelasin, tadi kan udah dijelasin ahli toksikologi. Karena sifatnya cyanida ini menguap, yang dihirup Mirna adalah 20 cc ya. Itu sudah dihitung masuk tenggorokannya. Itu jago bener itu ahli toksikologi itu profesor. Jadi dia sampai ke lambung, stop di situ sudah menguap dan sisanya tinggal 0,2 miligram ya. Karena waktu masuk tidak diketahui seberapa banyak, hampir 15 miligram per liter. Kemudian karena kalau jiwa orang sudah stop menurut toksikologi
stop bekerjanya itu racun, korosinya udah pembusukan udah nggak ada. Tapi kalau masih ada darah mengalir ya di jantungnya, jalan itu cyanida masuk ke paru-paru lah, ke limpa, ke hati, seperti itu. Akhirnya udah ngerti itu si lawyernya yang blow on. Berarti Anda tidak menganggap apa yang dilakukan oleh kuasa hukum ya? Ya untung ada ahli toksikologi, ahli forensik. Nanti lapor lagi nih, lagi sakit tuh kemarin orangnya, polisinya. Ya toh, besok mungkin insya Allah bisa hadir begitu. Ini memang semuanya nih seperti ini, udah begini ruwet aja masih bawel, lawyernya memang dia namanya juga dibayar, ya kan? Baik. Udah kontrak, harus menang, tapi sorry aja. Besok Kartu As itu akan membelalakan dia dan menyelesaikan masalah ini. Udah gitu aja. Kita tunggu nanti Pak Darmawan tanggal 10 Agustus sidang akan berlanjut. Anda menyebutkan ada Kartu As yang akan dihadirkan di sana. Dan juga ada saksi ahli yang akan dihadirkan. Ya Allah ya itu maha besar ya subhanallah. Dia akan menunjukkan kepada orang yang jolim. Baik. Nanti kita akan lihat besok. Makanya rame-rame datangin sidang biar lihat tuh. Terima kasih. Hal ini sedikit Mbak. Hal ini bisa dipakai untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Jangan terulang hal seperti Mirna. Mirna sudah jadi martir itu mati. Tapi yang lain jangan sampai. Menurut toksikologi sudah ada satu kejadian bunuh diri oleh cyanida pakai teh. Gara-gara kasus Mirna. Terinspirasi dia. Itu tadi cerita di pengadilan. Baik. Di persidangan. Kita tunggu nanti. Nah itu bagaimana itu kalau sampai terus terjadi seperti itu? Iya, baik. Bahaya ini. Terima kasih sudah bergabung Pak Edi Darmawan Salihin di Breaking News Kompas.